Maka ahibati fillah, di antara tips-tips agar kita kuat dan tabah menghadapi ujian ini setelah hijrah, apalagi di masa pandemi seperti ini yang banyak orang-orang kehilangan usahanya, kehilangan pekerjaannya, kurang penghasilannya, bahkan ada yang harus hidup sendiri karena sang istri menggugat cerai dia. Maka yang pertama, ketahuilah bahwa bala itu sebagai penghapus dosa. Kita ini banyak dosanya. Engkau dulu sebelum hijrah apalagi banyak dosa. Kalau setiap dosa engkau dikasih hukuman, ya engkau sudah binasa. Maka Allah kasih itu bala sebagai penghapus dosa, sebagai penyuci jiwa, sebagai pengangkat derajat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang mukmin, hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim yang ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kegundahan atau kesedihan dengan masa lalu, atau sesuatu yang menyakitin dia, atau sekedar kegalauan yang menimpa dia, sampai duri yang menusuk dia, melainkan itu akan menjadi penghapusan untuk dosa-dosa dia. Jadi orang kena duri itu, dia sadar, oh ini penghapusan dosa-dosaku. Seorang perempuan masak, tahu-tahu minyaknya itu mengenai tangannya. Maka dia sadar, ini penghapusan untuk dosa-dosa. Pusing, flu, apalagi kena COVID. Penciuman hilang, badan lemas, itu untuk penghapusan dosa-dosa kita. Jadi yang memang harus kita ketahui itu mengetahui hikmah dari bala yang ada. Salah satunya bala itu tadi penghapusan dosa, ya. Bala itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah cinta sama satu kaum, Allah kasih bala. Faman sabara falahu sabr. Barang siapa bersabar, maka Allah akan kasih pahala kesabaran. Wa man jazi'a falahu jaza. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka sama dia. Rawahu Ahmad. Kemudian di antara hikmah dari bala ini mengantarkan kita kepada posisi yang tinggi yang amalan kita nggak cukup ke sana. Kita ini kadang-kala amalannya nggak cukup ya, man. Merasa udah baik, nggak cukup. Terus gimana supaya cukup? Allah kasih bala. Kalau bicara surga, surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan yang lainnya seperti langit dan bumi. Kalau bicara kenyamanannya jangan ditanya. La mawdi'u sauti ahadikum. Kata Nabi SAW, tempat untuk cemeti kalian di surga 1 meter mungkin. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Orang kalau di dunia ini ingin naik pangkatnya, harus sekolah lagi, harus ujian lagi. Harus ada pembuktian kalau dia pantas tambah bintangnya. Dari 1 jadi bintang 2. Dari 2 jadi bintang 3. Bagaimana dengan kedudukan di surga? Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi'amal. Sesungguhnya ada seorang yang Allah telah siapkan buat dia 1 tingkatan di sisi Allah Azza wa Jalla yang dia nggak sampai ke sana dengan amalannya, nggak cukup amalannya. Fama yazalu yabtalihi bima yakrah. Allah terus memberikan bala kepada dia, ujian kepada dia dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya, hatta yuballighahu iya, sampai dia bisa sampai ke tingkatan yang sudah Allah siapkan buat dia. Rawahu Abu Ya'la Ibnu Hibban.
Jadi bisa jadi musibah yang menimpamu. Ada orang yang timpa musibah, udah jatuh ketimpa tangga umpamanya. Untuk menyampaikanmu kedudukanmu di surga. Kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla.